Tutorial SolidWorks Desain Alat Pembelah Bambu episode 4. Di episode 4 ini kita akan mendesain reinforce. Apa itu reinforce? Itu adalah penguat seperti ini. Jadi desain rangka yang bagian sini akan kita desain ulang menjadi bentuk seperti gawangan ini, dan ada penguatnya di bagian bawah ini. Ya, dua ini adalah penguatnya. Rangkanya perlu didesain ulang seperti ini dan juga ditambahin penguat. Itu karena bagian yang hitam ini atau housing dari splitternya atau pembelah bambunya yang ungu ini, housingnya ini cuma ditahan 4 baut tadinya, cuma di sini aja. Khawatirnya nanti lama-lama melenting. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Let's go. Oke, kita perlu memperkuat bracketnya splitter ini yang warna hitam ini. Kita modif framenya, edit frame ini, klik kiri di sini, edit part, kemudian ke direct editing. Ini kalau belum ada, klik kanan sembarangan di sini, lalu tab direct editing dicentang, seperti tadi. Ya. Oke, direct editing, kemudian delete keep body. Oke, delete body yang ini. Oke, kemudian kita ke bagian feature, pilih reference geometry, plan, klik kiri di sini dan di sini. Kita bikin plan tengah. Oke, kemudian ini di expand, plan 3 di klik kiri atau klik kanan, sketch. Lalu klik kiri di sini, pencet Ctrl 8. Oke, kemudian buatlah garis line seperti ini. Ya, ini pasin di tengah ya. Ini kan miring nih, klik kiri garis yang ini, kemudian buat make vertical. Oke, ini dipasin di sekitar sini. Oke, kemudian ini dikasih tinggi 380 atau 400. Oke, kemudian exit sketch, lalu ke bagian weldments. Ini saya pakai frame ukuran 50x50, maka saya juga akan menyambungnya menggunakan frame 50x50. Saya pakai 50x50 square tube. Teman-teman yang menggunakan jenis frame yang berbeda silahkan disesuaikan saja. Misalnya yang pakai ukuran 40 atau 60 atau 30 silahkan disesuaikan. Kalau saya pakai ukuran 50. Oke, kemudian ini klik, diklik. Oke, kalau nggak bisa pilih new group, ini diklik. Oke, centang. Lalu sketchnya disembunyikan. Lalu ke direct editing, pilih combine, pilih add, klik kiri tiang yang ini dan ini, lalu oke. Jadi dia menyatu. Sekarang tinggal yang ini combine, klik tiang yang ini dan ini, oke. Oke, kemudian balik ke weldments. Kemudian ini kalau weldments nggak ada, sama dengan direct editing tadi, klik kanan sembarangan di sini, lalu weldments-nya dicentang. Ya, seperti ini. Oke, balik ke weldments, pilih end cap, klik kiri di sini dan di sini. Oke, kita sesuaikan. Ini saya pakai tebel, oh ya udah 5 mm, saya pakai 5 mm. Ini nggak perlu pakai thickness ratio, dinolkan aja biar dia mepet ke sini. Kasih corner treatment, kasih fillet 3 mm. Oke, exit edit komponen, save dulu. Oke, kemudian ini kita modif dikit bracketnya, edit bracket ini, edit part. Ini kita panjangin jadi 105. Oke. Ini supaya jaraknya dari sini ke sini pas 50, sesuai dengan tebal dari square tube-nya. Ya, ini 50 kali 50. Oke. Kemudian exit edit komponen, edit frame ini, edit part. Kemudian ke bagian feature, pilih linear pattern, klik kiri di line-nya ini, panahnya pastiin arah ke sini.
ini diisi 50, ini 2. Kemudian ke bagian bodies, klik body ini, kemudian oke. Oke, ini kita potong. Kita pakai direct editing aja. Ke direct editing, pilih move face, pilih offset, klik kiri permukaan ini dan ini di flip direction. Oke, kita potong sebanyak ini aja. Oke. Oke, kemudian balik ke Wildmans, kemudian ke end cap, klik kiri di sini dan di sini. Corner treatment 3 mili. Oke. Oke, exit edit komponen, save. Kemudian kita edit bracketnya ini, edit part ini. Ini chamfernya kita hapus saja. Ini coba disuppress dulu, takutnya ngaruh ke yang lain. Oke, langsung hapus, delete. Oke, kemudian ini perlu kita tinggiin, kita ukur dulu, evaluate, measure yang ada gambar meteran ini. Kita ukur dari sini ke sini itu adalah 55 mili. Oke, 55 mm. Coba kita edit. Kita pakai direct editing aja. Move face, pilih 55, klik di sini. Oke. Oke, kemudian ini ribnya perlu kita tinggiin. Kita double klik aja. Ini coba kita kasih angka 220, 240, 250. Oke, lalu panjangnya 100. Oke, yang ini juga sama, double klik atau single klik. Ini 250, yang ini 100. Oke, kemudian ini perlu kita lubangin buat apa namanya? Buat dudukan baut. Klik kiri di sini, kemudian sketch, lalu buat center line. Oke, seperti ini. Kemudian buat center line lagi seperti ini. Escape, pencet Ctrl, klik kiri titik ini dan ini, kemudian make midpoint. Oke, kemudian kasih dimensi. Ini 25 karena saya pakai frame 50, setengahnya adalah 25. Ini kesini saya juga samain 25. Exit sketch, kemudian ke bagian feature, pilih hole. Kemudian hole-nya adalah yang ini. Pilih hole biasa. Standar saya pakai JIS. Teman-teman yang menggunakan selain JIS silahkan disesuaikan. Misalnya yang pakai ISO atau pakai ANSI atau yang lain silahkan menyesuaikan diri. Tipenya drill size. Ini kali ini saya pakai baut 12, maka lubangnya adalah 14. Ini dia. Ini true all. Kemudian position 3D sketch, pilih titiknya ini dan ini. Oke. Ini disembunyikan sketchnya. Klik kanan di sini, tulis external referensi. Oke, nggak ada, aman. Exit edit komponen, edit part ini sekarang. Oke, klik kiri di sini, sketch. Kemudian buat center line dari sini ke sini, escape. Lalu pilih center rectangle buat seperti ini, sembarang aja, escape. Kemudian ini di edges-nya ini, tepiannya ini diklik lubangnya ini. Kemudian pilih convert entities di bagian sketch. Oke, kemudian ini pencet Ctrl, klik kiri titik ini dan garis ini. Kemudian pilih make coincident, escape. Lalu lingkarannya ini di delete, klik kanan delete. Oke, di blok kayaknya masih ada. Oh, ini dia. Sketch relation coincident ini perlu dihapus, klik kanan delete. Oke. Sampai garisnya jadi biru, tandanya garisnya bebas seperti ini ya. Undo. Oke, kemudian kasih dimensi 150. Oke. Lalu kasih point titik di sini dan di sini.
escape, exit escape. Ini juga kita kasih lubang ukuran 14 juga, atau 15 nggak masalah, lebih gede dikit karena supaya lubangnya bautnya nggak nyangkut. Oke, position 3D sketch. Tadi sudah otomatis drill size ya, ukurannya sudah otomatis tersimpan tadi. Yes, drill size ukuran 15 through hole. Oke, langsung oke aja. Jadi sembunyikan ya, jadi dia tembus nih sampai depan. Oke, jadi sekarang bagian atasnya sudah kuat, tinggal bawahnya nih. Bawahnya perlu kita kasih penguat. Exit edit component. Ini di kanan list external referensi. Oh nggak ada, aman. Save dulu. Oke, sekarang yang bawah ini cuma perlu geser H-beamnya ini. Kita perlu ukur ke evaluate, measure, klik kiri di sini dan di sini. Ini H-beamnya lebarnya adalah 80 mm atau 8 cm. Oke, maka kita perlu geser sejauh 80 mm juga. Oke, ke bagian ini edit part, edit frame ini, edit part. Oke, kemudian kita ke bagian feature, pilih linear pattern, klik kiri di garis ini dan garis ini 2 kali. Panahnya salah satu harus menghadap sini, klik kiri di direction 1 atau 2 ya. Kemudian ini pattern sheet only, diklik, dicentang, ini kasih 2, ini diisi 80, ini juga 80. Lalu scroll ke bawah, pilih bodiesnya adalah H-beamnya ini. Oke, jadi 2. Kemudian ini di oke. Kemudian klik kiri di sini, sketch, lalu buat line seperti ini ya. Kita kasih jarak dari sini ke sini 110 coba. Oke, 110 aja. Kemudian ke direct editing, pilih split. Oke, trim tools, ini adalah sketchnya, ini otomatis terpilih tadi. Kalau misalnya belum terpilih, ini tinggal diklik aja garis yang ini. Lalu ke bagian resulting bodies, pilih ini. Oke, kemudian bodiesnya adalah ini dan ini, H-beam yang di luar ini. Kemudian oke. Kemudian ini sketchnya dihilangkan. Terlihat di sini H-beam yang paling luar sudah terpotong, tinggal kita delete body yang ini dan ini. Oke, ini kita lebarin, kita perlu lebarin. Ini perlu dilebarin sejauh 20 mm. Oke, 20 mm. Oke, kemudian ini di double exit edit komponen, di double klik. Ini jadinya lebarnya 240. Rebuild. Oke. Nanti tinggal disesuaikan aja. Oke, ada yang perlu direvisi ini. Ini kan lubangnya geser nih, geser 20. Edit part, ini diklik. Oke, kemudian klik sketch 9. Sketch 9 ini diganti jadi 45. Enter. Nah, jadi dia kembali. Ini perlu kita kasih fillet di sini biar nggak tajam. Oke. Oke, kemudian yang ini bagian apa namanya? Reinforce-nya yang segitiga ini perlu kita geser ke dalam. Edit part ini di edit gassetnya ini. Oke, kita pilih offset ya. Offset coba 20. 40. Oke, ini supaya nggak ngalangin lubang bautnya yang di sini nih. 40. Oke. Yang ini juga sama, klik kiri gasset ini, lalu edit, klik kanan gasset 1, edit feature.
Ini di offset juga, offset 40. Oke, kemudian ini perlu kita pattern lubangnya ini. Oke, ini ada yang perlu diedit juga. Ini ada beda ini di sini. Yang ini lubangnya pas, ini malah geser. Jadi kita perlu sesuaikan. Ke evaluate measure, diukur ini kayak ini. Jaraknya 5 mili. Oke. Edit part ini lubangnya diklik, kemudian klik sketch yang atasnya. Ini diganti jadi 20. Oke. Kemudian sekalian di pattern, di bagian feature pilih linear pattern, klik kiri edges atau tepiannya ini dan ini. Pastiin salah satu panah menghadap ke berlawanan, misalnya ini. Pattern sheet only dicentang. Ini 80 oke. Feature to pattern adalah lubang ini. Kemudian oke. Oke, jadi ini udah sesuai, udah terlihat lebih kuat sekarang. Exit edit komponen. Jangan lupa di save dulu. Oke, dan inilah hasilnya. Kita sudah berhasil mendesain reinforce atau penguat untuk splitternya. Yang dimaksud splitter itu adalah yang berwarna ungu ini, yang bentuknya mirip kipas, mirip baling-baling kipas. Sebetulnya di episode 4 ini saya bermaksud untuk membuat mekanisme untuk mendorong bambu ini, yang hijau ini bambu, ke depan, ke arah pembelah bambunya atau splitternya ini, yang ungu, yang warna ungu ini. Cuma saya melihat yang benda yang berwarna hitam ini atau wadah splitternya atau housingnya itu cuma ditahan sama 4 baut di sini aja, seperti terlihat di awal-awal video ini. Itu tadinya cuma ada 4 baut. Itu kalau dipakai terus-menerus itu lama-lama bisa melenting ke depan, itu kan bambunya didorong terus tuh ke depan. Itulah kenapa di episode 4 ini topiknya saya ganti dari sebelumnya mekanisme pendorong, saya ganti jadi reinforce. Oke, kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan di episode 4 ini. Untuk mekanisme pendorongnya rencananya akan saya buat tutorialnya di episode 5 nanti. Kita akan lanjutin lagi di episode 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik atau saran silahkan diketik di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di episode 5. Wassalamualaikum.